dipercaya 4 miliar. Ini bukan uang. Sekarang bertanya sama Muasuki. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aloy Sugian. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Matematika, lebih tepatnya di kelas F. Jadi guys, kita sekarang berada di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, keberadaan kita di sini itu untuk memenuhi bagian tugas dari KKNI di mata kuliah kepemimpinan. Jadi nanti kita akan mewawancarai salah satu pimpinan dari DPRD di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang sidangnya. Yang tepatnya adalah di sini. Semoga dipermudah ya guys. Jadi teman-teman, abang ini akan menjadi narasumber kita pada wawancara kita kali ini. Nah, langsung saja kita lihat. Dengan nama siapa sih bang? Borbi Siregar, Fatah Baginda Borbi Siregar. Jadi sekarang bang, jabat sebagai apa? Antara peragaan pimpinan Dewan sebentar. Bisa nggak bang, abang ceritakan latar belakang abang seperti pendidikan atau usaha-usaha yang abang lakukan supaya bisa mencapai titik sekarang? Oke, latar belakang pendidikan saya Satu ekonomi pembangunan, S2 magister ilmu ekonomi. Saya aktivis dan mahasiswa nasional Indonesia. Saya pernah menjadi volunteer Kompas Media, menjadi jurnalis, dan sekarang akademisi di Universitas Erlangga. Sebelum abang bicara sebagai dosen ini, apakah abang punya visi dan misi yang kita tentang alur dan visi dan misi? Kalau mau jadi pemimpin, sebenarnya visi dan misi itu kata-kata yang akrab dipakai ketika pemilu. Kalau mau menjadi pemimpin itu bukan sebenarnya memerlukan visi dan misi. Tapi kalau kau mau menjadi pemimpin harus ingat, yang pertama kau lakukan adalah keberpihakan. Berpihak. Kau dari mana kau kasih? Nah, kau harus persiapkan diri. Kenali siapa dirimu dulu. Kalau mau menjadi pemimpin itu harus bisa dipimpin. Seperti apa? Apa yang harus kita tuju? Tantangan. Dan yang paling penting berintegritas sesuai kata dengan perbuatan. Banyak orang-orang yang ingin menjadi pemimpin tapi tidak sesuai kata dengan perbuatan, itu yang susah. Kenapa bisa susah? Karena keluarganya nggak tahu mau ikut yang mana. Yang ngomong A tapi melakukan B, menyuruh C. Harus konsisten. Konsisten itu B. Konsisten itu secara alamiah dan batiniah. Konsisten dengan dalam hati dan pikiran. Kau harus adil dalam berpikir dan berpikir. Terus bang, selama abang ini memimpin ini, ada nggak tantangan yang abang bisa dengan abang ada Sangat banyak tantangan. Setiap orang menjadikan yang ini maju ke depan. Masalah itu dijadikan tantangan. Tantangan itu dijadikan tantangan. Obstacle itu dijadikan tantangan. Nah, challenge itu yang membesarkan diri kita. Tantangan yang besar pada orang-orang terdekat yang dulu kita percaya kemudian kita dihianati bisa. Terus bagaimana kita menghadapinya? Terus kamu langsung down gitu, tidak menganggap bahwa dihianati itu nggak bukan. Berarti ada yang salah. Kenapa orang bisa mengkhianati? Atau kenapa orang bisa meninggalkan kita? Itu kan waktu kritik bagi diri kita juga. Ya kan? Bagaimana tantangan misalnya kita dipercayakan dengan uang? Tantangan. Saya menjadi tenaga ahli DPR RI Komisi 4 dari tahun 2019 sampai 2020. Saya dipercaya 4 miliar untuk menyalurkan alat bantuan sistem pertanian ke Kabupaten Langkat dan Provinsi. 4 miliar ini untuk kelompok tani maupun gabungan kelompok tani yang membutuhkan alat sistem pertanian. Sekarang bertanya sama Muasuki, ini uang dari pusat, uang rakyat. Kau dikasih kepercayaan 4 miliar dan itu harus parah kemudian kalau nggak keluar sudah. Yang pembantu petani miskin atau petani kaya. Kau tahu di daerah itu ada ketimpangan, ada petani yang punya Fortuner, ada petani yang cuma nyewa lahan. Kau membantu yang mana?
Kalau dari perspektif saya sih bang, kayaknya saya lebih bantu yang tadi kayak itu. Kenapa? Kenapa saya bilang? Kenapa? Contohnya kan, kalau kita nanti bantu yang di situ, dia itu gunakannya untuk komposisi, itu benar itu seperti. Nah, kalau yang kita bantu yang kaya, nanti kan kalau menurut saya ini kan tidak cukup, terus nanti dia bisa menggunakan uang dari kita itu, bisa nanti kepada orang pekerja. Ini bukan uang, alat bantu pertanian, ekskavator 1,8 miliar. Kau kasih itu sama petani kaya. Kalau petani yang kaya itu kan pastinya tidak ada kalau udah hari yang dulu. Kalau petani yang miskin nanti kita kasih ekskavator yang besar, kemana mau dia bekerja? Kalau petani miskin yang kau bilang tadi kita gabungkan jadi kelompok tadi, kemudian kita bikin kooperasinya, kita kasih bantuan itu nanti mereka bergantian untuk membantu ini. Kenapa kau mesti harus membantu orang kaya? Yang notabene alat itu nanti kan memperkaya diri. Oh berarti kita berubah kelas di sini. Bukan begitu bang, tapi kan kadang kan kalau Ini masih sambil diskusi ya, nggak apa-apa ya. pemikiran apa itu tak bisa saya katakan ke masyarakat di sini itu kan sekolah. Jadi kalau ada dua Itulah tugas mahasiswa ya. Bagaimana supaya kita memberikan edukasi. Kalau kalian hanya bersenang-senang di kota tanpa melihat ke desa, kita semua jadi desa. Ya. Sebelum saya turun, proposal sudah segini di meja Oknum Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dengan mahar 10-20% dari alat. Jadi kalau saya teken tuh 20% dari nilai alat, misalnya nilai alat 140 juta, saya parah ke dia 20% dibayarin sama saya. Berapa berarti? 140. 28 juta. Nah kalau alatnya 1,4 miliar, 1,6 miliar, berapa yang saya dapat? Parah aja bos. Parah. Dan itu saya sudah jalan, walaupun saya belum menjadi dewan, itu kebanggaan kepada saya. Tapi saya berpikir, kalau saya membuat seperti itu, berarti saya bagian dari sistem dan tidak memutus mata rantai korupsi itu kan. Ya kan? Bisa saja nanti yang dia bayar itu uang itu dia kutip dari petani-petani. Saya tidak lakukan itu. cuma setelah kalau memberikan bantuan ke petani-petani bisa katakan seperti itu, ada nggak perubahan? Ada. Pertama produktivitas. Jadi setelah saya salurkan, sebulan kemudian saya lihat progres mereka menjalankan itu menggunakan proyek. Karena mereka nggak mampu beli traktor, mereka nggak mampu, mereka nyewa. Nah pada saat itu ketika mereka sudah punya alat itu yang hibah, uang untuk sewa itu dialihkan ke yang lain, bibit, gitu kan. Kemudian untuk apa itu yang penyemprot itu dialihkan ke yang lain, dan berarti taraf ekonominya kan naik, surplus ekonominya kan naik dari situ. Jadi kalau dari sini bisa kita simpulkan kalau petani miskin itu sebenarnya bukan karena rasa malas, tapi mereka fasilitasnya asal malas yang kurang memadai. Dan satu, mereka tidak tahu buat proposal, tidak tahu. Sementara persyaratan dari kementerian itu harus ada proposal CPCM yang harus ditandatangani oleh penyuluh pertanian sampai diketahui oleh kepala desa. Mereka nggak tahu cara buat itu. Yang paling buat proposalnya Pak, mahasiswa kan? Iya. Jadi apa juga ya, kalau kayak dilema juga kan, nggak tahu mereka buat proposal cara buat misalkan kan mungkin pendidikan mereka dulu. Ya, sekali ini itulah tugas kita. Jadi saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan ada begitu. Jadi bagaimana cara Abang contohnya untuk mengatur atau mengorganisir para anggota Abang supaya tujuan organisasi itu bisa tercapai? Kepemimpinan itu kuncinya adalah ketika kau menggerakkan orang untuk mencapai tujuan tertentu, mereka melakukan secara sadar maupun tidak sadar apa yang kau berikan, apa yang kau instruksikan. Caranya seperti apa? Kalau pertama mau kasih motivasi, berikan teladan. Oh, kayak mana kau mau diikuti kalau kau tidak memberikan teladan? Itu juga. Nah, yang paling penting adalah kau menempatkan orang pada tempat yang tepat. Layaknya pada right place, sesuai sinar atau kemampuan. Ya, dan kasih anggota untuk berkembang, jangan batasi. Kasih punishment dan reward, itu juga perlu. Kepemimpinan itu yang dibangun secara alamiah, secara naluriah itu pokok biasanya.
ketimbang kemungkinan yang ditarik betul-betul di pemimpin. Jadi harus ada pengalaman juga. Oh iya, sudah proses ya. Sebab contohnya kalau ada saran atau kritik dari anggota anggota gimana? Ya, Contohnya dalam seperti pertama, kalau misalnya saya telah mereka seperti saya lakukan hari ini, saya akan harus minta maaf dengan kalian semua yang sudah menunggu. Saya telah berapa jam, tapi sesuatu yang lain hal yang bisa saya hindari. Kemudian yang kedua, saya akan menerima pendapat. Kita berdiskusi. Setiap membuat keputusan itu, kalau perbedaan pemimpin yang otoritarian dengan yang bukan, dia yang bukan ini, dia memberikan ruang diskusi, dia menerima pendapat. Berarti dia tidak ada pendirian, beda ya. jadi kita ini tidak harus seperti kita yang Ya, boleh bisa kita harus dilaksanakan. dan terkadang kalau kita mau bertindak, karena ini keputusan yang harus melahirkan cepat, tepat, itu keluar keputusan yang secara alamiah sudah dimiliki oleh pemimpin, pengambil keputusan itu. Kalau keputusan itu walaupun cepat kan kalau butuh musyawarahnya, pasti itu harus mengalami, konsultasi, kaji juga kan. Seperti apa, seperti apa, seperti apa. Misal contohnya kalau ada contohnya bahwa kinerja jadi baik, selalu dalam tepat waktu, apakah ada bentuk apresiasi yang diberikan kepada Pasti. seperti apa? Pasti. Yang pertama memberikan kepercayaan yang lebih besar, tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian reward, ya, reward itu bisa stimulus yang bisa berupa Sebenarnya kalau ada yang karyawan yang kinerjanya itu buruk atau dia sering terlalu tinggi, apakah abang memberikan seperti ada hukuman pada dia? ya, itu kan kalau ada misalnya yang gagal apa perbuatan biasanya sesuai dengan tetap kita dengan kasih pemahaman. Kalau dia berulang berarti ada yang salah. Jadi kalau diskusi apa orang salah. Kemudian bang, selama pengalaman abang yang begini, menurut abang apa kelemahan abang? Yang pertama persoalan kepemimpinan saya. Saya harus lebih menguasai dan memahami pandangan karena karakter orang-orang Sumatera Utara ini berbeda gitu. Tidak bisa kita sama. Untuk kurangnya lebih aslinya dengan pokoknya dengan kata-katanya dan membawa kultur masing-masing dan mindset masing-masing. Karena kita sudah memiliki kekuatan juga membuat yang terbaik mindset pemikiran. Harus cepat beradaptasi. Kita masuk pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi menurut abang itu kesimpulannya itu pemimpin yang baik itu pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang berpihak, visioner, sesuai akan membuatkan memberikan uang kepada pemerintah berkembang dan ada penting adalah yang bisa memiliki diri ini sendiri. Saya sebagai desa Ada hasil dari tujuan yang berbeda. cita-cita dan mau menggunakan semangat kepada Harus bisa memberikan energi positif gitu lah. Terima kasih atas waktu yang memberikan salam ini. Semoga bisa sukses di depan. Amin, amin. Terima kasih.